Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuina Eka Puspita Arini dengan NIM 212-110-10-2018. Di sini saya akan membahas tentang artikel saya yang berjudul Faktor Pemilihan Makan dan Makanan Sehat pada Remaja. Nah, untuk agenda hari ini yaitu yang pertama ada abstrak, lalu ada pendahuluan, pembahasan, faktor pemilihan makan, makanan sehat untuk remaja, simpulan, dan daftar rujukan. Nah, untuk yang pertama yaitu abstrak. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada masa ini, remaja sering menghabiskan waktunya dengan bermain keluar bersama teman sebayanya. Di masa ini, remaja mulai memiliki pendirian memilih pilihannya sendiri, termasuk dalam memilih makanan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan makan pada remaja dan makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi dan tidak dikonsumsi oleh remaja. Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan menunjukkan bahwa pemilihan makan pada usia remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor keluarga, teman, pengetahuan, makanan ringan, dan media massa. Karena itu, diperlukan kesadaran remaja terhadap makan makanan dengan gizi seimbang, seperti makan makanan yang bervariasi. Pendahuluan. Masa remaja adalah masa di mana individu mulai belajar berbagai macam hal baru. Di masa ini, banyak para remaja menghabiskan waktunya dengan bermain bersama teman-temannya. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Masa remaja dimulai dari usia 11 tahun hingga 20 tahun. Ada 3 tahapan remaja, yaitu remaja awal sekitar usia 11-14 tahun, remaja pertengahan sekitar usia 14-17 tahun, dan remaja akhir sekitar usia 17-20 tahun. Menurut Ade Wulandari tahun 2014. Nah, masa remaja membutuhkan zat gizi lebih tinggi di setiap asupan makanannya, karena untuk masa pertumbuhan dan perkembangan fisiknya. Pemilihan makan pada masa remaja sangat penting karena berpengaruh terhadap kualitas hidupnya. Kebiasaan makan yang tidak sehat menempatkan risiko masalah kesehatan seperti obesitas, menurut Pinzal, Musaiker, dan De Souza pada tahun 2009. Stunting dan masalah lainnya. Saat ini, Indonesia mempunyai 3 beban masalah stunting, wasting, dan obesitas, serta kekurangan zat gizi mikro seperti anemia. Penelitian telah mencatat bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan remaja adalah orang tua, teman sebaya, dan pengaruh media massa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut apa saja faktor yang menyebabkan dan bagaimana solusi untuk menangani masalah tersebut. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pemilihan makan pada remaja sangat berpengaruh terhadap kebiasaan makan mereka. Tidak sedikit remaja yang mengabaikan kandungan nutrisi pada makanan yang mereka konsumsi. Padahal, apa yang mereka konsumsi saat ini adalah gambaran mereka di masa yang akan datang. Dengan kebiasaan makan yang kurang teratur dan mengabaikan kandungan nutrisi pada makanan tersebut, bisa mengakibatkan para remaja mengalami masalah kesehatan seperti stunting, obesitas, dan lain sebagainya. Faktor pemilihan makan. Para remaja peduli tentang citra tubuh mereka. Kekhawatiran tentang citra tubuh sangat lazim terjadi pada remaja dan ini merupakan faktor penting dalam pemilihan makan mereka. Ketika mereka membeli makanan sendiri, mereka cenderung memilih kandungan rendah kalori dan rendah lemak pada label makanan. Dan saat mereka tumbuh besar, tingkat kepercayaan diri mereka meningkat dan mereka banyak menghabiskan waktu dengan teman sebayanya. Artinya, teman di sini memegang peranan penting dalam pemilihan makan remaja. Makanan dalam keluarga yang teratur juga menjadi alasan bagi kontribusi dalam kebiasaan makan para remaja. Namun, hasil menunjukkan bahwa pilihan makan remaja lebih dipengaruhi oleh teman sebaya daripada orang tua. Kontrol orang tua sangat berpengaruh pada remaja muda daripada remaja dewasa, karena pada usia remaja dewasa, mereka sudah mandiri dan bisa memilih makanannya sendiri. Kurangnya pengetahuan tentang makanan yang sehat menjadi alasan mengapa beberapa diet para remaja cenderung buruk. Kebanyakan dari mereka hanya fokus dalam mengurangi kebutuhan karbohidrat dalam asupan makannya, sehingga kebanyakan dari mereka kekurangan energi saat melakukan aktivitas sehari-hari dan mengalami anemia. Makan makanan di luar juga menjadi alasan pilihan makan pada remaja. Dengan hadirnya restoran-restoran dan kedai-kedai makanan yang beragam, para remaja cenderung memilih makanan di sana karena nyaman dan makan dengan suasana baru. Hal ini terbukti di mana makanan seperti burger, manisan, dan makanan cepat saji lainnya menjadi pilihan bagi para remaja menjadi makanan ringan sehari-hari. Nah, media sosial dan televisi juga merupakan faktor dalam pemilihan dan kebiasaan makan para remaja. Satu studi mencatat bahwa remaja yang menonton TV lebih dari 2 jam per hari memiliki asupan makan snacks dan minuman sangat tinggi, menurut Person, Ball, dan Crawford pada tahun 2011. Selain itu, saat melihat di media sosial, panduan makan yang berada di media sosial cenderung tidak mengikuti panduan gizi seimbang, dan kebanyakan membuat para remaja menjadi tidak puas terhadap dirinya dan memandang tubuh mereka buruk.
dan hal ini memberi peluang pada remaja untuk melakukan diet yang tidak sehat. Di sini ada tabel gambar, presentase sangat pendek dan pendek anak sekolah dan remaja usia 13-15 tahun berdasarkan indeks TB dan umur menurut provinsi tahun 2017 dari buku Saku PSG tahun 2017. Pada data diketahui bahwa masih banyak para remaja mengalami status gizi buruk terutama di Indonesia. Oleh sebab itu, pentingnya memperhatikan pilihan makan pada usia remaja untuk perkembangan dan pertumbuhan fisik yang sehat. Dengan demikian, makanan sehat harus menjadi perhatian penting dalam meningkatkan kualitas hidup para remaja. Makanan sehat untuk remaja. Makanan sehat sangat penting untuk membangun hidup yang lebih sehat. Pedoman gizi seimbang diharapkan bisa menjadi acuan bagi para remaja dalam pemilihan makannya. Pada tahap ini, faktor dari orang tua sangat berpengaruh. Pada tingkat keluarga, remaja dianjurkan untuk menyusun rencana makan mereka. Diawali dengan makan harus 3 kali dalam sehari dengan diselipi makanan ringan yang sehat seperti buah segar. Makan dengan kandungan serat yang lebih tinggi dan kurangi penggunaan garam dan gula pada makanan. Lalu, minum air putih setidaknya 8 gelas liter per hari dan kurangi atau bahkan hindari minuman manis dan minuman beralkohol. Untuk makanan daging, batasi konsumsi daging merah jika memungkinkan, pilih daging merah dengan kadar lemak yang sedikit, atau lebih baik diganti dengan daging unggas atau daging ikan. Konsumsi aneka ragam pangan juga berpengaruh pada kualitas gizi. Semakin beragam jenis makanan yang dikonsumsi, semakin kebutuhan zat gizi dalam tubuh terpenuhi. Karena tidak ada satu jenis makanan yang mengandung semua kebutuhan zat gizi di dalam tubuh kita. Gizi yang cukup dengan aktivitas fisik yang benar akan menjadikan hidup semakin berkualitas. Para remaja bisa melakukan setidaknya sekali dalam seminggu untuk melakukan aktivitas fisik guna mempertahankan kualitas dan kesehatan tubuhnya. Simpulan, citra tubuh, diet dan pengetahuan diet, kontrol orang tua, teman sebaya, media massa, usia, dan jenis kelamin merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makan pada remaja. Pengetahuan tentang gizi seimbang sangat berpengaruh dengan kebiasaan makan. Namun, tidak sederhana untuk meningkatkan pendidikan gizi yang baik pada remaja, dengan dukungan-dukungan dari keluarga, teman, dan juga lingkungan sosial lainnya, agar bisa menghadirkan para remaja yang peduli dengan asupan makanannya di masa yang akan datang. Berikut daftar rujukan yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.